berjumpa kembali dengan kakak dalam pendampingan sekami online minggu biasa yang ke-28. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak berharap adik di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Tema pendampingan kita minggu ini yaitu berikan kepada Tuhan tempat yang utama dalam hidupmu. Wah, pasti adik-adik sudah tidak sabar kan? Yuk ikuti pendampingan kita hari ini karena kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Jaya Hilarius dan juga kita akan berkreativitas bersama-sama. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai. Ambil sikap doanya, tangannya dikatup, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Bantulah kami agar kami mampu memberikan hidup kami kepadamu. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus ayat 10, 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi teman-teman sekami. Apa kabar? Pastor harap semoga semua teman-teman sekami kabarnya sehat-sehat. Dan kalau ada yang sakit, Pastor doakan semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Mantap. Tapi ingat, aminnya itu bukan untuk renungan Pastor ya. Karena aminnya itu untuk kita semua agar selalu sehat. Dan kalau ada teman yang sakit, semoga lekas sembuh. Itu ya. Ya, teman-teman sekami, hari ini kita sudah masuk pada hari Minggu biasa yang ke-28. Ada yang tahu tema kita kali ini apa? Tema kita kali ini adalah berikanlah pada Tuhan tempat yang utama
dalam hidupmu. Wah, mantap. Mantap ini temanya. Dan kalau teman-teman kami ditanya, ayo siapa yang mau memberikan pada Tuhan tempat yang utama dalam hidupnya? Wah, pasti semuanya angkat tangan. Saya bu, saya Pak Guru, saya pastor, saya suster. Mantap itu kalau ada yang menjawab seperti itu, mantap. Tapi ingat syaratnya, kalau mau memberikan tempat yang utama pada Tuhan dalam hidup, tidak boleh pelit. Tuhan sulit untuk tinggal dalam diri orang yang pelit. Tadi dikisahkan dalam kitab suci, dalam Injil Markus, ada orang yang penuh semangat mengikuti Tuhan, mantap. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, kalau ikut saya, pergilah jual harta milikmu lalu ikutlah saya. Ya elah, semangatnya langsung loyo. Karena apa? Karena tidak mau menjual hartanya. Itu artinya apa? Artinya orang yang dikisahkan dalam kitab suci tadi, ya, dalam Injil adalah orang yang pelit. Maka sekarang kalau teman-teman kami menjawab dengan semangat bahwa saya pastor, saya suster siap memberikan pada Tuhan tempat yang utama dalam hidup saya. Salah satu syaratnya tidak boleh pelit. Nah, kalau ada teman-teman kami yang kaya akan ilmu, nilainya tinggi-tinggi di sekolah, maka tidak boleh pelit berbagi ilmu dengan teman-temannya. Caranya ajar temannya yang kurang paham. Mantap, itu baru mantap. Harus berbagi semangat. Kalau ada temannya yang nilainya lagi rendah atau lagi sedih, teman-teman kami tidak boleh pelit berbagi semangat. Harus berikan semangat, berikan dukungan kepada teman-temannya. Itu contoh anak kami yang mau memberikan pada Tuhan tempat yang utama dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan mau hidup dan tinggal dalam hati teman-teman. Yang penting teman-teman tidak boleh pelit. Mantap. Tidak boleh juga pelit berbagi bakat. Kalau ada yang pintar main organ, kalau ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar main seruling, ada yang pintar olahraga yang lain, lalu ada temannya yang mau belajar, teman sekami yang punya bakat entah di olahraga, entah di musik, entah di pelajaran, tidak boleh pelit. Nah, itu baru mantap. Kalau ada yang punya kue di sekolah, lalu ada teman yang tidak punya, tidak boleh pelit berbagi kue. Itu baru mantap. Tapi jangan kuenya sudah dimakan, sepotongnya lihat ada teman yang tidak punya langsung dikasih. Aduh, itu ya sudah digigit lalu dibagikan. Jangan. Kalau ada yang baru, berikan yang baru. Itu baru mantap. Maka teman-teman kami, untuk tema kali ini, kalau teman-teman kami tadi menjawab dengan penuh semangat, saya pastor siap memberikan pada Tuhan tempat yang utama dalam hidup saya, maka syaratnya tidak boleh pelit. Ya, amin, amin, mantap. Dadah. Salam kreativitas. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas berbentuk seperti ini. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 2 potongan kecil karton jilid, 2 potongan karton jilid, dan 2 lembar potongan kecil karton jilid. Gunting, cutter, pensil, lem, dan alat pewarna.
Sekarang kita akan membuat pernah seperti ini. Jadi seperti ini, teman-teman diminta untuk menuliskan
Berilah yang kau miliki kepada yang membutuhkan. Berilah yang kau miliki kepada Allah. Demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa. Tidak terasa ya, waktu pendampingan kita sudah hampir usai. Tetap semangat adik-adik dan juga tetap jaga kesehatan ya, agar kita tetap bersama-sama mengikuti pendampingan sekami setiap hari Minggu. Perutusan misioner kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk melakukan satu tindakan nyata yang dilakukan sepanjang minggu ini. Contohnya seperti adik-adik membantu orang tua ataupun teman-teman di sekitar adik-adik. So adik-adik, sebelum kita mengakhiri pendampingan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau hanya ingin yang terbaik bagi kami. Bantulah kami agar kami mampu memberikan kepadamu tempat yang utama dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner, sampai jumpa.